Baiklah, di sini kami akan membuat video pembelajaran materi statistika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu beserta pembagiannya. Dimulai dari Vika. Saya Nurefika, saya menjelaskan tentang bagian mean. Saya Bozan Azima, saya menjelaskan bagian median. Saya Sarah Aisyah menjelaskan bagian modus. Saya Rama Syahrul menjelaskan tentang kuartil. Di sini saya akan menjelaskan tentang mean. Mean atau rataan hitung. Dalam mean terdapat dua bagian, yaitu rataan hitung data tunggal dan rataan hitung data berkelompok. Pertama, saya akan menjelaskan tentang data tunggal. Bisa diselesaikan dengan rumus X sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana sigma X ini adalah jumlah data, sedangkan N adalah banyaknya data. Di sini saya akan memberikan contoh. Pertama, kita harus menambahkan jumlah data yang ada di sini. Hasilnya 68 per 8. 8 adalah banyaknya data yang ada di atas. Hasilnya 8,5. Ini adalah hasil dari rataan hitung data tunggal. Beginilah cara mencari rataan hitung data tunggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data kelompok. Cara mencari data berkelompok bisa dengan X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Di sini ada sebuah contoh yang sudah diketahui nilai dan frekuensinya. Kita akan mencari Xi dan Xi dikali Xi. Pertama, kita akan mencari nilai Xi-nya dulu. Cara mencari nilai Xi-nya dengan cara 10 ditambah 14 dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Begitu dengan seterusnya. Selanjutnya, setelah nilai X sudah diketahui, kita akan mencari nilai Fi dikali Xi. Berarti frekuensi dikali dengan Xi. 4 dikali 12 sama dengan 48. Begitu seterusnya. 8 dikali 17, 5 dikali 22, 6 dikali 27, 4 dikali 32, dan 3 dikali 37. Untuk mencari rataan hitung data berkelompok, kita harus menjumlahkan Fi dikali Xi-nya. Hasilnya 695. Setelah kita menjumlahkan frekuensinya 30. Setelah nilai sigma Fi dan Xi serta sigma Fi sudah diketahui, kita akan memasukkan angka
Maka ke dalam rumus E sama dengan sigma FI per sigma FI. X sama dengan 695 dibagi 30. Hasilnya 23,16. Ini adalah cara mencari rataan hitung data berkelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan atau data terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Data tunggal ganjil langsung diambil dari nilai tengahnya. Sebagai contoh, 2, 3, 1, 6, 5. Dengan cara penyelesaian, kita urutkan dari terkecil hingga terbesar. 1, 2, 3, 5, 6. Untuk cara menjawab singkatnya, kita tinggal mencoret sisi kiri 1, sisi kanan 1, kiri 1, kanan 1. Maka ditemukanlah nilai tengahnya. Maka mediannya adalah 3. Dan untuk data tunggal genap, kita ambil dua nilai tengahnya lalu dibagi menjadi dua. Sebagai contoh soal 1, 2, 5, 3, 6, 3. Dengan cara penyelesaian, kita urutkan dari terkecil hingga terbesar. 1, 2, 3, 3, 5, 6. Sama seperti tadi, kita pakai cara singkat. Kita coret sisi kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Maka kita ambil dua nilai tengahnya. Ditemukanlah mediannya adalah 3 dan 3. Mediannya dengan 3 ditambah 3. Lalu dibagi 2. 6 per 2. 6 per 2 kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka median untuk data tunggal genap adalah 3. Selanjutnya, data berkelompok. Sebagai contoh, kita ambil nilai dari data berat badan. Pertama, kita cari nilai FK-nya terlebih dahulu. Nilai FK kita dapatkan dari 2 ini, kita pindahkan ke mari pertama. Oke. Dari 2 ini, kita turunkan ke 5, kita tambahkan 2 tambah 5 adalah 7. 7 tambah 4 adalah 11. 11 tambah 12 adalah 23. 23 tambah 10 adalah 33. Dan 33 tambah 7 adalah 40. Jadi nilai sigma FI-nya adalah 40. Setelah itu kita cari nilai mediannya dengan cara sigma F per 2. Sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi nilai sigma F-nya adalah 20. Lalu kita cari pada FK-nya yang memuat angka 20. Di sini yang memuat angka 20 adalah 23. Oke. Setelah kita dapat angka yang memuat 20, kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah dalam kurung FK per 2 dikurang FK FE dikali P per FME. Untuk mencari TB-nya, kita ambil dari ini 55 dikurang 0,5. 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Untuk mencari panjang kelasnya, P sama dengan, kita pindahkan data dari 55 sampai 59 tadi. Dari 55 ke 59 ada 5. 55, 56, 57, 58, 59 ada 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. TB yang sudah kita dapatkan tadi
54,5 ditambah 40 per 2 dikurang 11 didapatkan dari angka sebelum ini, yaitu di atas 23 sebelumnya adalah 11 per 12 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 9 per 12 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 9 kali 5 45 per 12 sama dengan 54,5 ditambah 3,75 per saat ini sama dengan 54,5 ditambah 3,75 hasilnya adalah 58,15. Jadi mediannya adalah 58,15. Inilah cara untuk mencari data berkelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, dengan kata lain, modus adalah data frekuensinya yang paling besar. Modus dibagi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Di sini sudah ada data tunggalnya. Langkah pertama, urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita akan menentukan data tunggalnya, yaitu 4. Kenapa 4? Karena 4 lebih banyak muncul pada data yang lainnya. Berarti data tunggalnya adalah 4. Data kelompok. Di sini frekuensinya yang dipilih yang paling besar yaitu 8 dilingkari. Data kelompok memiliki rumus modus sama dengan DB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Kita akan mencari tepi bawah dengan cara batas bawah dikurang 0,5, berarti 47 kurang 0,5 hasilnya 46,5. Cari D1 nya, selisih frekuensi kelas modus dan sebelumnya. Modusnya adalah 8 dikurang 5 hasilnya 3. Berarti D1 nya 3. Di sini sudah dapat D1 nya, tinggal mencari D2 nya. D2 selisih frekuensi kelas modus dan sesudahnya, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Berarti D2 nya 6. Untuk mencari P nya, panjang kelas, dengan cara jarak 47 ke 52, yaitu 47, 48, 49, 50, 51, 52. Berarti 6 jaraknya. Berarti P nya 6. 3 tambah 6 9 dikali 6. 3 kali 6 hasilnya 18 per 9. 46,5 ditambah 18 ini dibagi 9. 18 bagi 9 yaitu 2. Hasil akhirnya 46,5 ditambah 2 sama dengan 48,5. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya pada bagian kuartil. Kuartil itu sendiri adalah suatu bagian dari statistika yang membagi suatu data menjadi 4 bagian.
kuartil dibagi menjadi 3, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Pada data tunggal biasanya kuartil dibagi menjadi 4 bagian seperti contoh di sini. 1, Q2, Q3. Rumus Q1, Q2, Q3 itu sendiri adalah Q1 sama dengan N tambah 1 per 4, Q2 sama dengan 2 N tambah 1 per 4, Q3 sama dengan 3 kali N tambah 1 per 4. Selanjutnya pada kuartil pada data tunggal. Contohnya 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Untuk menjawab soal tersebut, terlebih dahulu diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, tinggal dimasukkan lagi rumus-rumus Q1, Q2, dan Q3-nya. Untuk pertama Q1-nya. N itu adalah banyaknya data tunggal yang ada. Data tunggal di sini sebanyak 11. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, tinggal dibagi. Hasilnya adalah 3. Tetapi ini bukanlah hasil dari Q1 tersebut. Jawabannya adalah urutan dari 3 bilangan. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah Q1-nya adalah 5. Untuk Q2-nya karena untuk rumusnya di sini sudah mendapatkan 3, jadi tinggal dikalikan 3 saja. Hasilnya adalah 6. Maka jawaban dari urutan bilangan ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya untuk Q2 adalah 7. Pada Q3 seperti Q1 dan Q2-nya, tinggal dikalikan 3 saja. Sama dengan adalah 9. Urutan dari ke-9 bilangan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka Q3-nya adalah 11. Selanjutnya kuartil pada data kelompok. Ini adalah soalnya. Pertama harus dikerjakan adalah FK-nya. Untuk mencari FK adalah awalannya adalah 6, 6 tambah 4 adalah 10, 10 tambah 9 adalah 19 sampai seterusnya. Untuk mencari data kuartilnya, rumus Q1-nya adalah TP1 tambah 1 per 4 F kurang sigma F kurang 1 per F1 untuk huruf P. Pertama, untuk mencari awalan pertama untuk mencarinya adalah dengan mencari satu persatu. Pertama 1 per 4 dicari terlebih dahulu. 1 per 4 N sama dengan adalah N ini adalah jumlah dari frekuensinya sama dengan N sama dengan 50. 1 per 4 dikali 50 sama dengan 12,5. Nah, selanjutnya 12,5 yang tidak melewatinya adalah 6 kurang 10 kurang 19. Jadi yang dipakai adalah interval yang ini. Lalu selanjutnya untuk mencari TP1 sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah yang dipakai adalah ini. Jadi 43,5
kurang 0,5 sama dengan 42,5. Selanjutnya sigma menjadi sigma F kurang 1. Sigma F kurang 1 ini adalah frekuensi sebelum interval yang dipakai, yaitu adalah ini. Lalu dijumlahkan 684 sama dengan 10. Lalu selanjutnya F1-nya. F1 ini adalah frekuensi interval yang akan dipakai, yang ini. Jadi F1-nya sama dengan 9. Nah, untuk P adalah untuk mencari P digunakan BA kurang BB, B batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Jadi 48 dikurang 43 tambah 1 sama dengan 6. Maka tinggal dimasukkan lagi ke rumusnya. Lalu setelah mencari satu per satu, tinggal dimasukkan lagi. TB1 42,5 ditambah 12,5 dikurang 10 per 9 dikali 6. Maka 42,5 ditambah 12,5 kurang 10 sama dengan 2,5 per 9 dikali 6. Lalu tinggal dicoret 3, ini 2 sama dengan 42,5 ditambah 5 per 3. Maka hasilnya 42,5 ditambah 1,67. Maka hasilnya 44,17. Ini adalah hasil dari Q1.